Tak ada lagi melainkan sekarang juga kita menyerah kepada Allah. Kenapa harus menyerah? Seakan-akan Allah pasukannya, tentaranya nodong ke depan kita semua. Mau kemana lu? Ya? Mau cari aturan apa lagi? Hidup di bumi Allah. Yang ngasih rezeki Allah. Yang ngasih napas kita ini berapa nih? Subhanallah, nikmatnya bernapas. Yang kalau kita masuk rumah sakit, berapa kilo oksigen, berapa juta harganya? Kemudian kita bisa melihat, subhanallah, ya, bisa ruku, bisa sujud. Yang kemarin main bola kemudian keseleo kakinya, nggak sempurna itu sujudnya, sakit di kaki. Apalagi sebagai bangsa dan negara, ya, sebagai pribadi, keluarga yang punya istri, anak, keluarga, sebagai kepala jabatan yang punya jabatan dan anak buah, sebagai kepala departemen, bahkan sebagai presiden sekalipun, sebagai pemimpin dunia sekalipun, semuanya jabatan, harta dan pangkat atas izin Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Terserah Allah. Mau diambil sekarang kek, minggu depan kek, besok kek, terserah Allah. Namun hadirin, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Al-Fussilat ayat 33. Akan kami perlihatkan nih, akan kami tunjukkan, ya. Lihat nih apa? Bukti-bukti kebesaran Allah. Di ufuk barat maupun di ufuk timur, dimanapun berada, akan kami lihatin. Tunggu aja gitu. Bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, benar, la roiba fi, tiada sedikit pun yang ada dalam Al-Quran. Inna haza lahuwa haqqul yaqin. Kalau ngerti bahasa Arab, inna sesungguhnya, haza ini Al-Quran, lahuwa, lamnya lam taukid, benar, sungguh deh, haqqul pakai tasdid, yakin, masya, kurang apa tuh? Ya? Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, haqqul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Alhamdulillah, ini buku saya ketiga, hasil perenungan. Indonesia ini kurang apa sih? Gemah, ripah, repeh, rapi, loh, jinawi, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya kan? Permata, emas, perak, apa yang kurang di Indonesia? Ini kalau orang Saudi, orang Arab naik pesawat di atas Indonesia, udah naik ke bawah, subhanallah, jannah, surga. Kenapa? Hijau, ya kan? Laut, sungai. Coba kita ke Saudi, ke Yaman, ke Pakistan, di atas pesawat, ngelihat apa? Padang pasir. Ya Allah. Saya pernah jalan dari Pakistan terus sampai ke Iran, 3 hari 2 malam. Itu sebelah kiri gurun pasir, sebelah kanan gurun pasir, sebelah kiri paling batu-batu, kanan batu-batu. 3 hari 3 malam. Coba kita naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, sebelah kiri sawah, sebelah kanan gunung, sebelah kiri kebun, sebelah kanan pare, masa. Kurang apa Indonesia? Namun 18 musibah di Indonesia mengancam nih, 18, ya, datanya 18. Fir'aun aja itu 12 bencana. Silakan di Al-Quran, ya kan? Dia kasih bencana belalang, kemudian darah, setiap minum darah, bentar-bentar belalang, kemudian katak. Di kita kurang apa? Gempa bumi, udah. Tsunami, udah. Lumpur panas, dari mana itu datangnya? Ya. Siapa yang, coba orang Sunda, siapa yang nalar itu lumpur? Siapa yang panas itu lumpur? Ujung-ujung keluar panas, subhanallah. Longsor, udah. Banjir, nggak beres-beres. Langganan. Flu burung, udah. Flu babi, udah.
Gajah ngamuk banyak. Ya. Apa yang kurang? Kalau bangsa Indonesia enggak mau nyerah kepada Allah, khawatir nih. Besok dikasih lagi, besok dikasih lagi, besok dikasih lagi. Innallaha idza ahaba 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada hamba, diujilah ia. Kalau cinta. Nah, cuman kan kita tengok masing-masing. Betulkah Allah cepat cinta kepada kita, diuji? Kasih ujian, cobaan, ataukah azab ini? Udah bangor, ya, udah bangor, udah bandel, nggak mudeng, khawatir, sombong, bungut, obyung, khawatir saya. Mereka nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, tuli, buta, budek. Disinggung dalam Al-Quran ini keras sekali semuanya, ya. Apa katanya? Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Akan aku penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya nggak paham atas ayat Allah. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Lahum azanun la yasma'una biha. Punya telinga, tetapi tidak mau mendengar kebesaran Allah. Matanya ada, melihat, tapi nggak bisa datang ke masjid. Telinganya ada, ngedenger, ya, suara dangdut dengar, ya, suara musik dengar, suara nonton bola bareng dengar, azan dengar juga, cuma nggak ke masjid. Nah, hati-hati. Matanya nampak mata, nggak pakai kacamata, kelihatan ini masjid loh, ini mikrofon loh, ya, ini tempat ini loh, tapi nggak bisa ke masjid. Apa ini? Ulaika kal an'am. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Manusia yang matanya, telinganya, hatinya nggak mau taat kepada Allah, nggak takut sama Allah, bahkan pangan hidup aturan sendiri. Ulaika kal an'am. Sopo iki binatang ternak. Contoh kebo. Kebo lihat masjid? Iya. Kebo dengan azan? Dengar. Kemasih tadi ya? Ini celek nih, kalau ditilep celek, cetar membahana. Sindiran Allah. Nah, saya alhamdulillah ya, udah keliling Indonesia, bahkan di 7 negara, muncullah kerisauan atas keadaan kondisi di Indonesia. Maka muncullah buku ini. Yang diduga dan dicurigai kerap korupsi HDS sukses dari SD, SMP, SMA, artis pejabat, Masya Allah. Demo mahasiswa nggak beres-beres. Ini kalau ditangkap, kemudian diambil KTP-nya, Islam agamanya. Nonton konser, mati berindah-indah, diambil KTP-nya, Muslim Pak. Sahabat jatuh, pilotnya, pramugarinya, cek KTP-nya, Islam. Sebelum naik pesawat, minum anggur dulu. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Tsunami, ya. Semua hancur, luluh lantak. Mana yang sombong, mana yang punya duit, mana yang punya jabatan, habis sama tsunami. Lumpur panas, gunung meletus, kebakaran. Sekarang udah kebakaran, banjir pula. Banjir di situ, kebakaran juga. Masya Allah. Kurang apa?
tahun. Dan yang selamat adalah masjid dan ahlul masjid. Survei membuktikan dalam luar negeri musibah yang ada, yang selamat masjid dan orang yang memakmurkan masjid. Ku sering melangkah baranganmu yang sedang berdiri kokoh masjid, subhanallah. ku sering meninggalkan semuamu yang sedang aku Tuhanku ampunkanlah segala dosaku. 150.000 orang, gunung meletus 92.000 orang, gempa 9.000 orang, tsunami Flores. Bilakah diinginkan kembali kepada kita sebenarnya. Pagiku ingat petangmu amba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang menambah cintamu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpin. Mudah-mudahan kita sepakat bahwa tiada jalan hidup, tiada aturan lagi yang patut kita patuhi selain daripada aturan Allah. Mulai kapan? Mulai kapan? Ya. Yang dia beriman Allah uji, yang dia maksiat kemudian dosa mulu teguran azab. Woi, kembali kepada Allah. Yang golongan ketiga tuh yang STMJ, sholat terus, maksiat jalanan. Ya. Introspeksi deh, banyakkan mananya. Sedekah iya, korupsi jalan. Nah, introspeksi deh. Apakah akan kena ketika korupsi ataukah akan kena ketika sedekah? Allahu a'lam. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tidak bisa dimajukan walaupun sesaat dan tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Nah, setelah kita menyerah pasrah ya, yang masalah pribadi, yang bujangan susah kawinnya, ada di sini. Masih ada nggak? Ya. Wahai bujangan dan bujangwati, jombloan dan jomblowati, menikahlah. Ya. Kalau tidak mampu maka puasa. Cuma 2 solusi buat bujangan mah, kata Nabi. Kalau nggak nikah, puasa. Coba pemuda sekarang, nikah kagak, puasa kagak. Ayo, ngapain coba? Nggak ada solusi. Nikahkan mereka. Ya, pusing bujangan. Habis nikah, pusing lagi istri hamil. Punya anak, pusing lagi. Ternyata saya cek salah satu perkara di kantor itu banyak orang yang telah menikah. Ya, mohon maaf, saya sudah 3 tahun 4 tahun dulu di kantor-kantor di Jakarta. Ustaz, apa cari jodoh dong? Oh, masya Allah. Kurang apa? Udah S2, udah manajer, mapan, mobil punya, rumah punya, subhanallah. Hati-hati. Kemudian nggak nikah-nikah. Ternyata mohon maaf, saya terima nikahnya Joko dan Budi Os. Ya, hati-hati nih, 30, 32, 35 nggak nikah-nikah, curiga kita nih. Ya, kok suka sesama lu, saya bilang. Ya. Ini ketawa apa nih? Ada. Oh, di sini nggak ada. Cuma di tempat lain ada. Itu ternyata saya terima nikahnya Vera dan Susi, masya Allah. Ya. Mau kemana? Apakah tidak tahu kaum Lut, kaum Sodom hancur? Ya.
Ini setan kalau lihat orang berzina beneran ketuk tangan. Tapi kalau lihat laki-laki sama laki-laki kaget setan. Gila nih, kok usah diajak lagi, udah parah. Parah itu, perempuan sama perempuan, setannya udah malas goda tuh. Aduh, tingkat berat. Ya, didiemin aja silakan. Nah, cuman resikonya ada orang pengiot, hak asasi manusia tuh, badan gue, pasangan gue, yang kawin gue, lu ngapain? Ini sesat, ini salah. Silakan aja. Kalau dia taubat Allah terima, mudah-mudahan. Kalau nggak taubat, sekonyong-konyong habis. Ya, habis hancur untuk yang kau seperti itu. Dan kota-kota besar akan datang. Ya, di negeri luar akan diekspor tuh pernikahan bersama dan sebagainya. Ya, bertobatlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tandanya berinteraksi kepada Al-Quran. No, dia tukang beca. Ya, tukang beca. Ya kan? Sambil nunggu beca baca Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Cakep nggak tuh? Cakep. Coba nih, ngantor jam berapa di sini? 9:30, ya kan? Pulangnya? Ada waktu senggang nggak? Ngapain? Tidur. Belum nyerah sama Allah. Mesti baik lagi kawan menerima. Tilawah Quran, istighfar, astagfirullahaladzim, masyaallah. Tukang becanya bisa, ya kan? Kemudian tukang apa ya? Nah, sambil nunggu makan, tukang nasi, ya kan? Justru belum ada pelanggan, belum ada yang beli, sholawat, istighfar, baca Al-Quran. Ibu-ibu di Tanah Abang, ya, sambil nunggu pelanggan, belum ada yang beli, dia baca Al-Quran. Sama-sama nunggu, satu nunggu bengong, satu nunggu dengerin dangdut, satu nunggu sambil baca Al-Quran. Hebatan mana? Orang yang sudah menyerah tidak ada waktu sia-sia, melainkan kembali kepada Al-Quran. La roiba fi, tiada sedikitpun keraguan. Mahasiswa, ya, dari rumah ke kampus 2 jam 3 jam, sambil nunggu sampai mobilnya, busnya, tilawah Al-Quran. Yang naik bis dari Citayam, Depok, Bogor, ya kan? Wih, banyak senyum ternyata kan? Coba sekali-kali, biarin aja. Ini saya baru ikut pengajian. Besok nanti pulang sore, saya mau pegang Quran di kereta. Bismillah, apa-apa. Kenapa? Orang masih terang-terangan berani. Kenapa untuk kebaikan kita tidak berani? Cuek aja, Bismillah. Cuman nggak sembarang orang, ya. Megang buku sekilo kuat, dia tinju sekilo kuat, barbel sekilo kuat. Al-Quran berapa kilo beratnya Pak? Nggak kuat. Kenapa? Bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan iman. Nah, yang sudah kuat imannya, yang sudah menyerah kepada Allah, coba apa-apa sekali-kali di kereta ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Masinisnya Muslim, penumpang Muslim, konektornya Muslim, ngapain? Ya, nah di Mesir, di Yaman biasa mereka tuh, kan? Sambil mereka nunggu tilawah Al-Quran, sama-sama bergantungan di kereta, tetapi tangan kiri megang pegangan, tangan kanan megang Al-Quran. Mudah-mudahan saya doakan ya semua di sini habis pulang kantor nanti megangnya Al-Quran. Beneran nih? Insya Allah. Niat dulu aja ya. Niat mukmin lebih awal. Niat dulu aja. Setelah niat ada kekuatan. Yang berapa niat juga kagak ya. Nah itu hatinya masih yuwas bisufi sududinas, sombong macam-macam tidak. Insya Allah kalau setiap elemen individu masyarakat berinteraksinya dengan Al-Quran akan muncul tuh baldatun toyibatun warabun ghafur. Pak, kapan sih presiden kita hafal Al-Quran? Tahun berapa? Gimana mungkin presiden kita hafal Al-Quran kalau masyarakatnya hafal lagu dangdut? Bagaimana mungkin muncul pemimpin yang dia takut kepada Allah kalau masyarakatnya nggak takut sama Allah? Bagaimana mungkin pemimpinnya habis Quran sementara rakyatnya habis lagu Metallica? Nggak bisa. Kembali pelan-pelan tilawah Quran. Insya Allah suatu ketika presiden hafal Quran, dokter hafal Quran,
ya. Kemudian pengusaha hafal Quran, tentara hafal Quran, pilot hafal Quran, karyawan Menteri Perhubungan hafal Quran. Amin ya robbal alamin. Siapa yang kakeknya hafal 30 juz? Angkat tangan. Ada yang punya kakek kiai ada? Angkat tangan yang hafal 30 juz. Siapa yang bapaknya hafal Quran? Kakeknya nggak hafal Quran, bapaknya nggak hafal Quran. Siapa yang sekarang hafal Quran? Nggak ada juga. Kakeknya nggak hafal Quran, bapaknya nggak hafal Quran, dirinya nggak hafal Quran. Siapa yang anaknya hafal Quran? Ada? Anak pertama insinyur, anak kedua doktor, anak ketiga tentara, anak keempat bagian ini. Ada nggak yang hafal Quran? Kalau belum ada, yuk kita niatkan jadikan salah satu anak kita penghafal Quran. Amin ya robbal alamin. Besok malam Jumat niati. Malam ini ya? Maaf Pak, ini mah diniatin. Insya Allah kalau jadi anaknya dibikin yang hafal Quran. Bener Pak, diniatkan dari awal ya. Itu Nabi Zakaria pun seperti itu. Muncullah Maryam. Dari Maryam nggak bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdis karena perempuan. Dari Maryam muncullah Isa bin Maryam. Kita nggak punya keturunan ulama, kita nggak punya keturunan orang soleh. Kita sendiri bukan ulama, bukan kiai. Jadikan anaknya. Anaknya nggak jadi, insya Allah cucunya. Nah, subhanallah. Kenapa? Man qara al-Quran fastazharahu fahala halalahu faharama haramahu adkhalahu Allahu jannah. Barang siapa baca Al-Quran kemudian menghafalnya. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, fahala halalahu faharama haramahu, menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan. Apa untungnya? Adkhalahu Allahu jannah. Ya. Ada pintu khusus buat orang baca dan hafal Quran akan dimasukkan ke dalam surga. Wasyafa'u, dan syafaat kepada asara 10 keluarganya qad wajabat lahun nar. 10 keluarganya ditetapkan masuk neraka karena ada anaknya, sepupunya, cucunya yang hafal Quran. Insya Allah Allah berikan syafaat jaminan kepada dia untuk nolong 10 keluarganya. Tidaklah Al-Quran dimasukkan ke dalam suatu kulit, kemudian kulit itu dibakar, melainkan api tidak bisa membakarnya. Tafsir pertama, kulit-kulit binatang zaman baheula. Tafsir kedua, Al-Quran dibaca, dihafal, masuk ke dalam hati manusia. Seorang hafiz Quran yang dia meninggal dunia, mayatnya, jenazahnya selamat di alam kubur. Ya, banyak cerita, banyak kisahnya alim ulama yang beratus tahun di dalam kubur, kemudian digali lagi kuburnya, jasadnya utuh dan kain kafannya masih utuh. Banyak kisahnya. Bahkan apabila seorang hafiz Quran masuk neraka karena dosa-dosa yang lama, maka api neraka tidak bisa menyentuh jasad seorang yang hafiz Al-Quran. Nih saya kasih ilmu kebal api neraka. Ini benar. Hafal santet, kebal santet, kebal pelet, kebal golok belum bisa berapa. Ini kebal api neraka. Ngapain hafalin Al-Quran? Nah, saya termotivasi ketika mahasiswa seperti itu. Saya main dosanya ya Allah, ya kan? Mulai sejak kuliah hafalin tuh juz 30, kemudian Tabarok, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, pelan-pelan dihafalin. Insya Allah. Dan ini generasi zaman baheula. Tidaklah mereka mendidik, melainkan dengan Al-Quran terlebih dahulu. Mereka sejak kecilnya dididik dulu dengan Al-Quran. Nah loh, imannya Tuhan sejak 7 tahun. Makmumnya orang tua. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena salah satu syarat menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Masih kecil dimuliakan. Karena apa? Hafal Quran.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي Di Mekah, Madinah, Yaman, Pakistan pun seperti itu. Mereka mendidik anak-anaknya supaya hafal Quran terlebih dahulu. 3 tahun bisa hafal Quran. Yang kecil ganteng hafal Quran, semua orang suka, subhanallah. Di Palestina, subhanallah, ribuan orang per tahun hafal Quran. Berbagai macam musibah sehingga mereka gak sempat main video game, gak sempat main PlayStation, gak sempat main macam-macam. Udah mereka hafal Quran. Gak punya kaki, gak punya tangan. في المنزل وأيضا على قراءة القرآن حيث قطع شوطا في حفظ 10 أجزاء منه. Ini ada matanya, ada tangannya. Bergaya orang-orang sana hafal Quran, anak-anaknya. Afghanistan. Di Tanzania, bapaknya Katolik, ibunya Katolik, anaknya hafal Quran, subhanallah. Ya, sudah mengislamkan 6.000 orang lebih masuk Islam gara-gara dia. Di Tanzania, ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Bapaknya Katolik, ibunya Katolik, anaknya seperti itu masuk Islam. Ini orang buta juga sama bisa hafal Quran. على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ، يعني يذهب معه وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه، هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى كنت أذهب إلى الشيخ ونصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه، كان أول يوم يومين